Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan Bu Nova. Di video kali ini, Ibu masih akan membahas tentang dinamika pada litosfer. Gempa bumi, gunung berapi, dan tsunami akan Ibu bahas dalam video ini. Simak ya. Kalian masih ingat kan tentang teori tektonik lempeng? Karena aktivitas lapisan pada bagian bawah litosfer, maka batuan pada lempeng mengalami perubahan bentuk atau deformasi secara perlahan dalam jangka waktu tertentu. Ketika batuan tersebut mengeras atau menegang, maka energi potensialnya terus bertambah. Ketika lempeng bergerak atau patah, maka energi tersebut dilepaskan. Energi tersebut mengakibatkan terjadinya getaran yang merambat melalui material bumi lainnya. Getaran ini disebut gempa bumi. Semakin besar energi yang dilepaskan, maka getarannya akan semakin terasa. Ketika lempeng patah menjadi dua bagian, maka masing-masing bagian akan bergerak menjauh. Daerah lempeng yang patah dinamakan fault atau patahan atau sesar. Sesar yang terjadi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis bergantung pada bagaimana sebuah gaya bekerja pada lempeng. Ketika sebuah lempeng ditarik berlawanan oleh sebuah gaya, maka akan terbentuk sesar normal. Pada sesar normal, struktur batuan lempeng yang ada di atas sesar akan bergeser turun dibandingkan struktur batuan lempeng yang ada di bawah sesar. Sebuah gaya yang mendorong lempeng saling mendekat akan menekan lempeng tersebut dari arah yang berlawanan. Gaya dorong ini menyebabkan struktur batuan lempeng di bagian atas sesar bergerak naik. Fenomena ini disebut reverse fault atau sesar terbalik. Sebuah gaya geser yang bekerja pada lempeng akan membentuk strike slip fault atau sesar geser. Gaya geser mengakibatkan lempeng di kedua sisi sesar geser bergerak berlawanan pada permukaan bumi. Fenomena ini akan menyebabkan bumi melepaskan gelombang atau getaran yang merambat. Gelombang ini merambat sepanjang permukaan bumi dan gelombang gempa bumi disebut gelombang seismik. Pergerakan lempeng di sepanjang sesar melepaskan sebuah energi. Energi ini merupakan energi potensial saat lempeng terkena gaya. Kemudian, energi potensial tersebut merambat dalam bentuk gelombang seismik. Sebuah titik pada kedalaman bumi yang menjadi pusat gempa disebut hipocentrum. Permukaan bumi yang berada di atas hipocentrum disebut epicentrum. Saat terjadi pergerakan lempeng, gelombang seismik muncul di hipocentrum. Kemudian, gelombang tersebut merambat dari hipocentrum ke segala arah. Gelombang seismik merambat ke bagian dalam bumi serta ke permukaan bumi. Gelombang yang merambat di permukaan bumi menyebabkan kerusakan saat terjadi gempa. Gelombang seismik yang merambat di bagian dalam bumi dibedakan menjadi gelombang primer dan sekunder. Gelombang primer atau P wave bergerak melalui material batuan. Partikel batuan akan bergerak searah dengan arah rambat gelombang seismik. Dengan kata lain, gelombang primer merupakan gelombang longitudinal. Gelombang sekunder atau S-wave merambat melalui batuan dengan menggetarkan partikel batuan tegak lurus dengan arah rambat gelombang seismik. Gelombang sekunder merupakan gelombang transversal. Gelombang lainnya merambat di permukaan bumi dengan menggetarkan batuan dan tanah sejajar permukaan bumi. Getaran tersebut dapat menghancurkan bangunan yang ada di atasnya. Gelombang seismik di permukaan bumi merambat pelan dan memiliki kekuatan penghancur yang besar. Perambatan gelombang di permukaan bumi begitu kompleks. Beberapa gelombang merambat di permukaan bumi dengan cara menggerakkan batuan dan tanah seperti ombak. Alat yang digunakan untuk mencatat data gelombang seismik adalah seismograf. Dari seismograf ini digambarkan grafik gelombang seismik pada kertas. Ketinggian garis menggambarkan besarnya energi yang dilepaskan saat gempa yang dikenal sebagai magnitudo. Grafik hasil pencatatan seismograf dinamakan seismogram. Kekuatan gempa atau magnitudo pada suatu daerah dinyatakan dengan skala Richter. Skala Richter menunjukkan besarnya energi gempa yang dilepaskan. Dengan rentang 1 sampai 10, tiap kenaikan 1,0 skala, energi gempa yang dihasilkan 32 kali lebih besar. Semakin besar magnitudo sebuah gempa, maka energi yang dilepaskan juga semakin besar. Akibatnya, kerusakan yang terjadi juga semakin besar.
Bagian besar kerusakan akibat gempa bumi diakibatkan oleh gelombang yang merambat di permukaan bumi. Ketika gempa terjadi di dasar laut, gerakan lempeng tersebut akan mendorong air laut ke atas sehingga timbul gelombang yang besar dan kuat. Gelombang air laut dapat mengalir ratusan kilometer ke segala arah dari epicentrum. Gelombang air laut ini disebut tsunami. Pusat gelombang tsunami adalah epicentrum yang berada di laut yang jauh dari pantai. Ketinggian gelombang tsunami di tengah lautan hanya sekitar 1 meter. Namun, gelombang tersebut dapat merambat dengan kecepatan 500 sampai 1000 km per jam. Ketika mendekati pantai, kecepatan gelombang tsunami menurun hingga sekitar 30 km per jam. Akan tetapi, tinggi gelombang tsunami di dekat pantai meningkat hingga puluhan meter. Sebelum gelombang tsunami sampai di pantai, air laut yang ada di pantai surut seketika. Hal tersebut merupakan pertanda bahaya akan terjadi gelombang tsunami. Indonesia merupakan salah satu daerah yang sering mengalami gempa. Berdasarkan data yang dicatat bahwa dalam setahun Indonesia diguncang gempa sebanyak 8.000 kali. Menurut BMKG, terhitung sejak awal Januari 2022 ini saja tercatat 21 gempa dengan magnitudo di atas 5. Indonesia juga terletak di sepanjang jalur seismik bergejolak yang disebut cincin api Pasifik. Hal ini menjadi alasan mengapa gempa bumi hingga letusan gunung berapi terjadi secara teratur yang dapat menghadirkan potensi ancaman tsunami. Adanya aktivitas gunung berapi aktif juga diketahui karena tepat di cincin api Pasifik berada di tataran lempeng tektonik. Secara geografis, 4 lempeng tektonik mengelilingi Indonesia, yaitu lempeng benua Asia, benua Australia, Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik. Pada Desember 2004 silam, gempa bumi megatrust bawah laut terjadi pada epicentrum lepas pantai barat Sumatera, Indonesia. Gempa berkekuatan 9 skala Richter ini terjadi ketika lempeng Hindia didorong ke bawah oleh lempeng Burma dan memicu serangkaian tsunami mematikan di sepanjang pesisir daratan yang berbatasan dengan Samudra Hindia. Gelombang tsunami yang tingginya mencapai 30 meter menewaskan lebih dari 230.000 jiwa di 14 negara dan menenggelamkan sejumlah pemukiman pesisir. Gempa dan tsunami ini merupakan salah satu bencana alam paling mematikan sepanjang sejarah. Indonesia adalah negara yang dampaknya paling parah selain Sri Lanka, India, dan Thailand. Hampir 90% pusat gempa berada di sepanjang Ring of Fire atau cincin api Pasifik, karena disinilah terdapat rangkaian gunung berapi di sekitar Samudra Pasifik. Akibatnya di Indonesia juga banyak terbentuk gunung api. Hal tersebut dikarenakan letak Indonesia berada di jalur pertemuan lempeng Eurasia dengan Indo-Australia. Gunung api tersebut membentuk sebuah barisan yang membentang dari bagian barat hingga timur Indonesia. Rangkaian gunung berapi membentang dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, hingga Kepulauan Maluku. Indonesia memiliki sekitar 150 gunung berapi baik yang aktif maupun yang dorman atau tidur. Gunung api aktif merupakan gunung api yang memiliki aktivitas vulkanik yang tinggi dan meletus dalam jangka waktu yang pendek. Contohnya adalah Gunung Merapi. Sejak tahun 1000 Masehi, Gunung Merapi telah meletus sebanyak 80 kali. Gunung api dorman adalah gunung api yang tidak terdapat aktivitas vulkaniknya dalam jangka waktu yang lama. Salah satunya adalah Gunung Sinabung yang meletus terakhir kali pada tahun 1600, kemudian tiba-tiba aktif lagi pada tahun 2010 dan meletus kembali pada tahun 2013. Erupsi merupakan keluarnya magma dan material lainnya dari dalam bumi oleh letusan gunung berapi. Namun masyarakat umum lebih mengenalnya dengan gunung meletus. Letusan gunung api akan memuntahkan material dengan kekuatan yang dahsyat dan lava pijar maupun lahar dingin yang keluar dan menyapu segala sesuatu yang dilewatinya. Akibatnya, letusan gunung berapi dapat mengakibatkan kerusakan yang sangat besar. Erupsi ini disebabkan oleh tekanan gas yang kuat dari dalam bumi yang terus-menerus mendorong magma. Dengan demikian, magma akan terus naik menuju ke permukaan bumi. Dalam perjalanannya, magma yang memiliki suhu hingga 1200 derajat Celcius akan melelehkan batuan di sekitarnya. Akibatnya terjadilah penumpukan magma. Tekanan udara yang berasal dari dalam bumi lambat laun semakin besar, sehingga tersimpan energi yang besar untuk mendorong magma keluar.
Jika litosfer yang berada di atas magma tidak mampu menahan tekanan dari dalam bumi, maka terjadilah erupsi. Magma dan material lainnya dimuntahkan melalui kawah gunung api. Energi tersebut dilepaskan dalam bentuk ledakan dan semburan yang kuat saat erupsi. Ratusan gunung berapi akan mengeluarkan material padat berupa batuan dan mineral dari dalam bumi. Hasil lainnya dari letusan gunung api adalah lahar dan lava. Lahar merupakan lava yang telah bercampur dengan batuan, air, dan mineral lainnya. Selain itu, letusan gunung berapi juga menghasilkan gas beracun, yaitu hidrogen sulfida, sulfur dioksida, dan nitrogen dioksida. Maha besar Allah dengan segala kuasanya terhadap alam ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum.